Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Siap untuk belajar ya? Nah, perkenalkan nama saya Angga Triyuniantoro. Di sini saya akan mengampu pembelajaran atau pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi kalian bisa manggil saya Ustadz Angga. Salam kenal ya. Nah, kemudian kita akan membahas beberapa hal tentang ilmu pengetahuan sosial. Untuk bab pertama ini kita akan membahas tentang interaksi keruangan negara-negara kawasan Asia Tenggara atau negara-negara kawasan ASEAN, seperti itu ya. Silahkan disiapkan buku tulisnya, siapkan buku paketnya. Kita akan membahas beberapa hal tentang negara-negara yang ada di wilayah ASEAN. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang kata-kata ASEAN? Negara-negara pasti, apalagi Indonesia pasti satu negara ini. Apalagi banyak-banyak negara di kawasan itu, apalagi. Nah, jadi ASEAN sendiri adalah suatu organisasi kawasan. Ingat-ingat ya, organisasi suatu kawasan. Untuk kawasannya sendiri ada di Asia, tapi dalam kawasan Asia Tenggara. Mengapa dikatakan ASEAN? Itu berawal dari singkatan. Jadi ASEAN itu adalah suatu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Jadi suatu asosiasi atau organisasi di wilayah Asia Tenggara untuk menghimpun beberapa negara dalam Asia Tenggara tersebut untuk bekerja sama untuk memberikan suatu manfaat hubungan bilateral dan hubungan deklarasi dari negara satu dan negara lain. Nah, untuk ASEAN sendiri terbentuk pertama kali pada tanggal 8 Agustus 67. Kemudian ketika 67 tersebut berada di Bangkok dan menerbitkan suatu deklarasi yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Untuk pelopor-pelopor negara ASEAN, pertama Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Jadi ada 5 anggota kelompok yang melopori terbentuknya ASEAN. Dan untuk sekarang menjadi 10 negara. Ada beberapa negara yang nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas sejarah ASEAN. Ada beberapa delegasi dari masing-masing negara tersebut. Yang pertama, ada Adam Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, dari Singapura ada Raja Ratnam, kemudian dari Filipina ada Narcissus Ramos, dan terakhir dari Thailand sendiri ada Tanah Tuman. Untuk letak geografis dari ASEAN berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, kemudian benua di antara benua Asia dan benua Australia. Sehingga dari letak geografis tersebut, letak yang paling strategis untuk negara ASEAN adalah di Indonesia. Nah, kemudian untuk iklim yang ada di ASEAN, di Asia Tenggara tersebut merupakan iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian jumlah penduduknya pada tahun 2019 kurang lebih 247 juta jiwa untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, dari kelima negara anggota ASEAN kemudian bertambah menjadi 10 anggota ASEAN. Bertambah dari Brunei Darussalam, kemudian Kamboja, Laos, Vietnam, dan itu sehingga menjadikan suatu kawasan Asia Tenggara ini terwadahi semua menjadi ASEAN, dan sekarang menjadi 10 negara bagian atau 10 negara anggota dari ASEAN tersebut. Latar belakang dari terbentuknya ASEAN ini ada beberapa hal. Yang pertama, mewujudkan kestabilan negara-negara anggota. Dalam arti, pada tahun 1960-an terjadi suatu konflik besar, perebutan ideologi negara. Kemudian terbentuklah suatu pikiran atau gagasan bahwa ASEAN ini harus aman, harus stabil, harus sejahtera, sehingga kelima tokoh tersebut atau kelima pendiri tadi memikirkan bagaimana untuk orang-orang ini atau negara-negara ini terjadi suatu kestabilan dalam wilayah tersebut, sehingga ASEAN
berdiri dan ASEAN ada pada saat 1967 dan dipelopori oleh 5 orang. Ada beberapa hal prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, menghormati integritas wilayah dan identitas nasional dari masing-masing negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dinamakan ASEAN. Yang kedua, berkomitmen bersama dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran wilayah negara Asia Tenggara. Yang ketiga, menolak agresi, tindakan, ancaman yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian tidak mencampuri urusan-urusan negara dalam wilayah Asia itu sendiri. Nah, demikian materi kita tentang interaksi keuangan kehidupan dalam wilayah Asia Tenggara atau wilayah ASEAN. Saya harap kalian dapat belajar dan memahaminya. Jika ada kesulitan silahkan dicatat, atau hal-hal yang penting silahkan dicatat. Kemudian yang sulit tadi silahkan ditanyakan pada saya. Bisa Japri atau bisa yang tulis. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa ibadahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.